Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Dan tak lupa semoga kebaikan akan selalu menyertai kita semua. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini atau pada materi daring pada hari ini, Pak Darto akan menyampaikan materi bab 3, masih bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dengan subtema yang ketiga atau yang C adalah penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Jadi ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kemudian pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang mana masa kejayaannya adalah pada sekitar abad ke-5. Ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Kemudian setelah merdeka Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara. Kemudian faktor penyebab keanekaragaman hayati laut itu ada 4. Untuk faktor yang pertama adalah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Ini. Akibatnya karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa ini merupakan garis yang dilalui sinar matahari setiap hari. Jadi setiap hari garis ini dilalui oleh sinar matahari, sehingga laut Indonesia akan kaya akan sumber daya lautnya, terdiri khususnya adalah ikan. Kemudian yang kedua adalah Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Sudah pasti bahwa Indonesia terdiri dari pulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jadi makanya disebut dengan Nusantara, terdiri dari pulau-pulau. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia memiliki banyak gunung baik di darat maupun di dasar laut. Sudah pasti gunung di darat anak-anakku semua sudah tahu, misalnya ada Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Lawu, dan lain-lain. Tetapi gunung di dasar laut, siapakah yang tahu? Salah satu contoh gunung di dasar laut yang ada di Indonesia. Apakah ada yang tahu anak-anak? Ya, benar. Bagi yang tahu, contohnya adalah Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda, di perairan Selat Sunda. Ini adalah salah satu contoh gunung yang berada di dasar laut. Kemudian yang keempat adalah Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Geologis adalah kandungan batuan dan mineral yang terkandung di dalam wilayah Indonesia, sehingga ini menyebabkan keanekaragaman dasar laut Indonesia. Selanjutnya, potensi ekonomi maritim Indonesia tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perikanan. Sudah pasti potensi ekonomi maritim Indonesia adalah ikan, penghasil ikan terbesar di Asia sebenarnya. Ini. Kemudian yang kedua adalah pariwisata bahari, atau yang disebut dengan pariwisata laut. Ini adalah merupakan ekonomi berganda yang sangat menarik dan merupakan potensi ekonomi yang sangat disukai, dan insya Allah nanti dengan pariwisata bahari ini dapat menimbulkan memberikan masukan pendapatan nasional yang tinggi, khususnya devisa, karena banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Yang ketiga adalah energi terbarukan laut. Jadi energi laut yang baru, misalnya adalah adanya arus laut dan lain-lain. Di sini merupakan salah satu potensi maritim Indonesia.
Kemudian yang keempat adalah transportasi laut. Sudah pasti ini merupakan karena terdiri dari negara kepulauan, maka transportasinya untuk menghubungkan salah satu pulau dengan pulau lainnya adalah menggunakan transportasi laut untuk perekonomian. Kemudian yang kelima, minyak bumi dan gas selepas pantai. Ini banyak sekali ditemukan sumber minyak bumi yang terdapat di dasar laut Indonesia. Kemudian yang keenam adalah industri dan jasa maritim. Industri dan jasa maritim ini adalah contohnya industri galangan kapal, misalnya pembuatan kapal ini adalah salah satu industri dan jasa maritim. Jasa maritim ini adalah penyelenggara jasa transportasi laut. Ini adalah 6 potensi maritim Indonesia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia, bahwa penguatan maritim atau penguatan ekonomi maritim untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan internasional, negara perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sektor ini merupakan sektor keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian potensi ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi maritim dan kelautan. Kemudian ekonomi maritim itu merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Itu adalah ekonomi maritim. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kelautan. Itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian tentang pariwisata bahari yang ada di Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam seperti diantaranya adalah yang pertama adalah Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kepulauan yang berada di ujung barat Pulau Papua. Memang sudah dikenal luas sebagai surga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, di situ terlihat gambarnya sangat indah sekali, yaitu terdiri dari gugusan terumbu karang kecil yang ditumbuhi oleh tumbuhan di laut dangkal. Kemudian yang kedua adalah Bunaken. Bunaken adalah taman laut yang terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Taman ini terletak di segitiga terumbu karang, menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang. Dan ini menjadi surganya para penyelam, surga lautnya para penyelam ya, untuk melihat keindahan laut. Banyak digemari oleh para wisatawan asing maupun domestik untuk mengadakan snorkeling ataupun diving di Bunaken. Kemudian berikutnya Labuan Bajo. Labuan Bajo ini tidak hanya terkenal dengan komodonya saja, tetapi pulau-pulau dan gunung mati terlihat sangat indah. Ini adalah Labuan Bajo. Kemudian yang keempat, ini adalah Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menyangkut keanekaragaman hayati laut dan kondisi karang. Ini adalah wisata bahari yang menjadi andalan
dari Indonesia. Kemudian berikutnya ini adalah kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Untuk tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Kemudian tujuan kelautan yang ketiga ini adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat adalah menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kemudian untuk sektor pelayaran, industri pelayaran nasional sangat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia sektor pelayaran masih relatif rendah. Jadi sektor pelayaran intinya bangsa Indonesia masih kalah dengan bangsa lainnya, karena faktor utamanya yang terakhir tadi disebutkan adalah faktor sumber daya manusia yang relatif rendah. Jadi SDM-nya masih rendah untuk sektor kelautan. Kemudian sektor perikanan, potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Jadi sebenarnya sektor perikanan Indonesia ini sangat besar. Jadi dikatakan sebagai industri perikanan terbesar di Asia itu adalah Indonesia. Namun kontribusi dari sektor perikanan bagi pendapatan nasional ini masih rendah karena kawasan budidaya pun masih sangat berkurang. Kemudian berikutnya sektor bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiple effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang. Jadi sektor bahari ini merupakan sebagai multiple effect atau efek mempunyai dampak yang berganda karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapat masyarakat, dan mendatangkan devisa karena wisata bahari ini banyak digemari oleh wisatawan asing. Nah, demikianlah penguatan ekonomi maritim Indonesia, dan selanjutnya kita lanjutkan pada penguatan agrikultur Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah pengembangan agrikultur Indonesia. Pengertian dari agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Ini adalah agrikultur. Pada masa pemerintahan Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Begitu juga pada masa Presiden Soeharto, presiden kedua adalah Indonesia menuju swasembada
pangan. Jadi harus bisa menghasilkan pangan sendiri. Ini adalah program-program pemerintah. Kemudian Badan Statistik BPS membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Misalnya adalah tanaman pangan ini adalah biasanya di sektor pertanian di sawah ya, yang ditanami dengan tanaman pangan, misalnya padi, jagung, dan lain sebagainya. Biasanya tanaman pangan ini terdapat di wilayah daratan atau di dataran rendah. Ini adalah penghasil tanaman pangan. Jadi nanti ada namanya itu panca usaha tani bagi di sektor pertanian. Kemudian ada juga istilahnya sabta usaha tani dan lain sebagainya. Ada ekstensifikasi pertanian, ada intensifikasi pertanian, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan subsektor tanaman pangan. Kemudian adalah hortikultura. Ini adalah pembudidayaan tanaman. Kemudian yang ketiga adalah perkebunan. Perkebunan di sini adalah di daerah-daerah yang mungkin dataran tinggi. Jadi di sini bisa menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Kemudian untuk peternakan, ini adalah sektor pertanian di bidang peternakan. Ini adalah membudidayakan ternak, baik itu ayam, kemudian kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian perikanan sudah kita bahas sesuai dengan ekonomi maritim tadi. Dan kehutanan, yaitu kehutanan di sini adalah penjagaan hutan yang sinergis dengan dinas kehutanan serta untuk menjaga kelestarian hutan agar tidak mudah terjadi bencana, karena hutan merupakan salah satu dari paru-paru dunia. Jika hutannya rusak, maka kehidupan alam akan tidak seimbang. Ini. Kemudian itulah materi dari perekonomian maritim dan agrikultur di Indonesia. Kemudian sebelum video ini berakhir, ada beberapa soal yang harus anak-anakku semua kerjakan. Di sini akan saya bacakan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 untuk pertanyaan yang pertama adalah sebutkan BUMN yang bergerak di kegiatan atau di bidang maritim. Kemudian yang kedua, sebutkan isi sabta usaha tani. Yang ketiga, jelaskan pengertian wisata bahari. Kemudian yang keempat, bagi Indonesia, sektor pertanian memegang peranan sangat penting. Tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah 4 pertanyaan yang harus anak-anakku kerjakan di selembar kertas, kemudian dikumpulkan. Kemudian berikutnya, tugas berikutnya adalah masih dikerjakan pada selembar kertas. Ini adalah kerjakan tabel berikut ini dengan memberi tanda silang atau X pada serta tulis alasan secara individu, jujur, dan terpercaya. Ini adalah saya kasih satu contoh. Contohnya adalah nomor 1, kegiatannya adalah nelayan mencari ikan di laut. Ini termasuk ekonomi maritim atau kegiatan ekonomi maritim atau kegiatan ekonomi kelautan. Jadi karena nelayan mencari ikan di laut, maka ekonomi kelautan. Berarti alasannya karena nelayan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Ini. Jadi untuk nomor 2, usaha pengawetan ikan di pantai, ini termasuk kegiatan ekonomi maritim atau
ekonomi kelautan. Kalau anak-anakku menjawab atau kalau kalian menjawab ekonomi maritim, disilang pada kolom ekonomi maritim dan tuliskan alasannya. Kemudian yang ketiga, usaha budidaya rumput laut. Nah, ini termasuk ekonomi maritim atau kelautan. Kemudian tuliskan alasannya. Yang keempat, jasa penyeberangan antar pulau. Ini termasuk ekonomi maritim atau kelautan. Alasannya ditulis. Kemudian yang kelima, usaha pembuatan kapal dan servis kapal. Kegiatan ini merupakan ekonomi maritim atau kelautan. Kemudian pilih salah satu dengan memberikan tanda silang, kemudian dituliskan alasannya. Oke anak-anakku semua, saya kira itu untuk materi pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku bisa paham tentang ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua, dan saya harapkan anak-anakku mengerjakan dengan baik, jujur, dan percaya diri. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.